Semangat pagi, berjumpa lagi dengan saya Miss Fadia. Kita tetap dalam topik Data Analysis and Data Visualization, yaitu pada Mastering Basic Charts. Melanjutkan dari video sebelumnya, di sini kita akan mempelajari mengenai tree maps and sunburst charts. Jadi diagram ini cocok untuk visualisasi data yang bersifat hierarki. Sebagai contoh, apabila ada pendapatan berdasarkan judul buku, genre, dan subgenrenya, kemudian ada berdasarkan populasi di sebuah kota, negara bagian, dan wilayah, atau juga untuk jumlah karyawan berdasarkan departemen dan kantor. Pada tree maps itu sebaiknya hanya 1 atau 2 saja tingkat hierarkinya. Sedangkan pada sunburst chart itu tingkatannya bisa lebih banyak. Nah, sebelum membuat diagram ini, pastikan data sudah dikelompokkan dan diurutkan. Berikut ini adalah contoh data yang cocok untuk menggunakan tree map. Yang ada di sini di kolom pertama adalah tipe filmnya, genrenya ada komedi, drama, horor, dan sci-fi. Kemudian untuk ratingnya ada R, PG-13, kemudian dari title-nya ada berbagai judul film, serta dari segi tiket sales-nya. Berikut ini adalah contoh tampilan tree maps berdasarkan data di slide sebelumnya. Nah, di sini genre-nya dibedakan berdasarkan warna. Jadi ada abu-abu untuk horor, biru untuk komedi, orange untuk drama, serta kuning ya untuk sci-fi. Nah, masing-masing ukuran warna ini juga berbeda, itu mewakili total tiket sales untuk setiap genre-nya. Nah, untuk kotak yang kecil-kecilnya itu mewakili sales untuk masing-masing judul filmnya. Kemudian, nah, kalau data berikut ini cocok untuk menggunakan sunburst chart karena hierarkinya ada lebih dari 2 tingkat. Di sini ada kantor, ada office-nya ada di Boston, New York, dan Chicago. Kemudian ada departemennya marketing, sales, IT, ada supervisor, ada manager, dan ada employee. Jadi ini hierarkinya ada 5 ya. Sedangkan count ini hanya untuk dummy saja. Berikut ini adalah contoh tampilan sunburst charts untuk data tersebut. Cincin yang paling dalam itu merepresentasikan data yang tingkatnya paling tinggi, yaitu di data ini adalah kantor atau office-nya. Kemudian semakin melebar, semakin keluar, itu adalah tingkatan yang lebih rendah. Kita juga dapat menggali lebih dalam dari grafik sunburst ini untuk melihat masing-masing tingkatan yang lebih rendah. Jadi misalnya di sebuah kantor itu ada supervisornya, ada karyawannya, itu bisa diteliti lebih mendalam. Chart berikutnya adalah waterfall charts. Waterfall charts ini dapat menampilkan nilai bersih setelah serangkaian keuntungan dan kerugian. Jadi cocok untuk digunakan dalam visualisasi status keuangan perusahaan ataupun pendapatan serta pengeluaran pribadi. Jadi nanti pada waterfall charts ini akan memvisualisasikan kategori keuntungan dan kerugian tertentu. Misalnya untuk analisis neraca, kita dapat menghitung gross profit-nya, cost of goods sold-nya, kemudian operating expenses itu dapat diamati dengan lebih detail. Berikut ini adalah contoh datanya di sebelah kiri. Jadi yang di paling atas ini gross revenue-nya. Nah, yang ditampilkan dalam warna merah di dalam kurung itu menunjukkan kerugian. Sedangkan yang warna hitam tipis ini yang contohnya interest revenue ini adalah keuntungan. Nah, selanjutnya setelah meng-highlight data ini kita dapat insert waterfall chart. Berikut ini tampilannya yang di sebelah kiri ya. Yang di sebelah kiri ini perlu diedit lagi karena menganggap total gross revenue-nya itu sebagai pendapatan.
Jadi untuk memperbaiki ini, kita klik kanan pada batang yang mewakili total, kemudian set S mewakili total dari gross revenue-nya di total, diklik kanan, kemudian kita pilih set S total. Kemudian perubahan ini akan muncul di grafik yang sebelah kanan. Dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan pada batang untuk gross revenue. Nah, jadi bentuknya ini seperti waterfall ya yang di sebelah kanan, sehingga dinamakan waterfall charts. Kemudian ada funnel charts atau bentuknya seperti corong. Funnel charts ini dapat digunakan untuk menampilkan kemajuan menuju sebuah tujuan. Jadi misalnya untuk penayangan atau klik di suatu situs web, volumenya dapat ditampilkan dalam bentuk funnel charts. Atau jumlah pelari yang mencapai setiap checkpoint dalam sebuah maraton. Itu juga dapat menggunakan funnel charts. Nah, kita lihat contohnya. Datanya adalah maraton progress. Jadi ada beberapa checkpoint dari start menuju finish. Ada 5K, 10K, ada half, ada mile 25, dan ada finish. Di sini persentasenya ini menunjukkan berapa banyak pelari yang sudah melewati checkpoint tersebut. Nah, tentu untuk start itu 100% karena semua pelari pasti sudah melewati chart. Dan di finishnya ternyata hanya 50% saja. Menggunakan funnel chart ini, tampilannya menjadi lebih bersih sehingga kita dapat melihat dengan jelas berapa banyak peserta yang sudah mencapai checkpoint tertentu. Kemudian kita juga bisa mengubah warnanya ya. Di sini kan terdapat gradasi warna. Semakin gelap warna merahnya itu semakin mendekati finish. Jadi itu juga dapat menunjukkan perubahan persentase runners-nya. Berikutnya adalah radar charts. Radar charts ini berbentuk seperti radar ya. Dia mewakili 3 atau lebih variabel kuantitatif pada grafik 2 dimensi. Jadi dilihat bagaimana nilainya yang relatif terhadap titik pusatnya. Sebagai contoh, itu dapat digunakan untuk membandingkan skor ujian di berbagai mata pelajaran. Dapat juga memvisualisasikan hasil pada personality test. Nah, nanti kita akan melihat ya, untuk normalisasi setiap metrik ke skala yang sama dapat membantu meningkatkan keterbacaan. Kemudian kategorinya juga harus tentukan yang optimum agar mengurangi noise. Yang dicontohkan berikut ini adalah ada 5 kategori ya. Ada openness, conscientiousness, neuroticism, extraversion, dan agreeableness. Dari Big Five personality traits ini untuk menggambarkan 3 orang. Ada Tim, Katie, dan George. Nilai dari masing-masing kepribadian ini ditampilkan dalam warna yang berbeda. Data tersebut sudah dinormalisasi dari 0 sampai 100 untuk meningkatkan keterbacaannya. Selain yang tadi, ini ada data untuk sales by month. Jadi dalam setahun dari Januari sampai Desember, untuk produknya itu wortel, kentang, apel, dan semangka. Ketika datanya tidak dinormalisasi, itu rentang angkanya sangat lebar. Jadi misalnya di sini watermelon, nah semangka untuk bulan Januari hanya 2, sedangkan untuk kentang itu 125. Jadi di sini jaraknya ini sangat jauh ya. Sehingga ketika ditampilkan dalam bentuk radar charts itu sulit untuk dipahami karena nilainya terlalu kecil. Oleh karena itu butuh untuk normalisasi data. Nah, kita dapat menormalkan data, ini membuat rentangnya itu semakin sempit sehingga grafiknya jadi lebih mudah untuk diinterpretasikan. Berikut ini adalah grafik yang telah dinormalkan datanya.
Selanjutnya adalah stock charts. Stock chart ini biasa digunakan untuk memvisualisasikan data pasar saham dan volumenya. Jadi nanti kita bisa melihat volume penjualannya, ada harga tertinggi, harga terendah, harga pembukaan, serta harga penutupan. Nah, sebagai contoh, dapat memvisualisasikan harga saham harian Facebook pada tahun 2015, mengandung harga tertinggi, harga terendahnya, dan harga penutupannya. Dapat juga untuk harga saham Google pada kuartal pertama. Jadi yang penting adalah mengatur nilai minimum dan maksimumnya untuk memastikan keterbacaannya. Ini contohnya yang sebelah kiri simbol sahamnya. Kemudian ada tanggal, ada volume, ada harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Nah, dataset yang kita miliki ini sudah lengkap memiliki seluruh data. Jadi kita dapat memilih jenis chartnya itu yang volume, open, high, low, close. Jadi kan ini ada 4 jenis tergantung ketersediaan data. Nah, yang paling lengkap itu datanya yang ada 5 variabel ini. Berikut ini adalah tampilannya. Di sumbu X ini dianggap sumbu teks ya untuk meminimalkan gap. Kemudian nilai harga minimumnya diset menjadi 80 di sumbu Y sebelah kanan agar dapat diamati dengan lebih jelas pergerakan sahamnya. Untuk bagian kolom itu adalah volume penjualan. Kotak putihnya itu merupakan saham dimulai dari nilai rendah dan ditutup dengan nilai yang lebih tinggi. Kalau kotaknya warna hitam, itu menampilkan saham yang dimulai dari nilai tertinggi dan ditutup dengan nilai yang lebih rendah. Demikian yang dapat kita pelajari dari stock charts ini. Kita akan melanjutkan materi tentang berbagai basic charts pada Microsoft Excel pada video selanjutnya. Terima kasih.